Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku, Yunita Cahyati. Kali ini aku bakalan ngejelasin tentang modul 5 tentang Finland dan Trangki. Di sini bakalan banyak banget materi dan praktek yang akan kita bahas bareng-bareng. So, tonton videonya sampai habis dan lanjut. Nah guys, di sini itu ada gambar PC. Ada 9 PC yang bakalan kita jelasin tentang Finland ini. Finland itu apa sih? Nah, Finland itu singkatan dari Virtual Local Area Network. Nah, jadi pengertiannya itu adalah membagi satu jaringan fisik yang lebih besar menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil dan terpisah. Nah, ini tuh ada port-portnya ya guys, nih yang di sini nih. Nah, ini tuh kita bayangin aja, setiap PC ini tuh kita bakalan jadi bagi 3 divisi. Jadi misal di sini itu 3 ini tuh engineering, yang kedua ini ada untuk programming, dan yang ketiga itu ada tentang marketing. Nah, jadi Finland ini tuh bakal dibagi-bagi, tapi terhubung dalam satu switch saja. Jadi semuanya itu bakalan terhubung, tapi dengan satu switch aja. Nah, misal ini tuh Finland 10, ini Finland 20, dan ini Finland 30. Jadi semua ini tuh bakalan terhubung ke satu switch saja. Nah, nanti kita bakal praktekin langsung di Cisco Packet Tracer-nya. Dan fungsi dari Finland ini ada 2. Yang pertama itu ada untuk manajemen, dan yang kedua untuk memecah broadcast domain. Oke guys, kita langsung aja ke praktek selanjutnya. Nah guys, kita masuk ke yang namanya Finland. Di sini kita bakal bikin ruang satu dulu, dimana ada PC-nya. Di sini ada 4 aja ya. Dan kita hubungin ke switch-nya kita set di sini. Oke. Di sini ini anggap aja ruang 1 karena kita bakal bikin 2 ruangan nantinya. Terus kita hubungin connections. Nah, perlu kalian tahu kalau misalkan kita mau menghubungkan ke PC dan switch itu harus berurutan ya guys. Jadi biar kita mengkonfigurasiin Finland-nya tuh enggak, oh my god, sorry. Nah, kita bikin dulu aja ini anggap aja ya guys, yang 2 PC ini tuh Finland 10. Untuk IP-nya itu 10.10.10. Misal 1 sama 2. Jadi untuk PC ini tuh ini PC 1, ini IP-nya 1, ini IP-nya 2. Nah, di sini itu Finland 20. IP-nya 20.1 sampai 2. Nah, gini aja guys, biar gampang. Kita masukin dulu IP-nya di sini. Kita masukin IP-nya di sini. Desktop, IP configuration. Seperti biasa, subnet masknya 255.255.0. Sekarang kita masukkan 10.10.10.1, enter. Karena kita tuh menyesuaikan sama yang namanya ini Finland. Nah, terus sini 10.10.10.2. Nah, di sini kita ganti. Nah, untuk di sini kita ganti jadi 20.20.20. Oke guys, ini ada kesalahan yang 2 kali. Kita
masukin aja ya guys semua IP-nya. 0.20.0.2 enter lagi. Nah, oke, sudah beres. Nah, terus kita hubungkan setiap switch-nya ke PC. Nah, ini kita pencet CTRL aja guys biar semuanya tuh gampang. Sama ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Nah, oh my god. Nah, udah gitu kita masuk ke switch-nya untuk dikonfigurasi. Kita tap CLI. Nah, seperti biasa kita enter dulu. Kita masuk ke enable. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, udah kayak gini. Kita masukin dulu VLAN-nya. Jadi kita tuh membagi dulu setiap PC ini tuh kita bagi dulu VLAN 10 dengan 20. Nah, caranya ketik VLAN 10, lalu enter, name VLAN 10. Nah, udah gini kita exit lagi untuk membagi VLAN 20. VLAN 20, enter, terus name VLAN 20. Oke. Sorry, harusnya nggak pakai spasi ya guys. Kalian kalau misalkan ada default yang invalid input delete itu karena ada sesuatu yang benar-benar mungkin typo atau gimana. Nah, itu. Udah guys, kita exit. Udah gitu kita lihat dulu range-nya itu berapa. Kita lihat ini kan FA01, ini FA02, ini kebalik guys, ini FA03, ini FA04. Gitu kita INT-in semuanya. INT karena ini berurutan kita bisa pakai range, jadi kita tuh nggak usah perlu nulis satu-satu INT-nya, kita tinggal klik aja ketik range FA0/1 sampai 2. Ini kan guys, ini 1 sampai 2. Kita enter. Setelah itu ketik switch port, tapi kalian bisa SW aja terus tab. Nah, mode ACC. Begini kita enter. Udah gitu kita switch port lagi ACC VLAN, kita kasih spasi ya guys 10. Nah, oke guys, udah beres. Terus kita exit lagi dulu untuk masuk ke switch config. Nah, udah sampai sini kita bikin lagi switch port tentang VLAN 20. Kita kasih range lagi. Nah, kita ketik INT lagi, range, terus FA0/3 sampai 4. Karena ini ya guys nih, ini tuh belum dihubungin. Begitu kita enter, switch port lagi, tab lagi, mode akses, terus switch port ACC VLAN 20. Nah, guys, exit. Nah guys, karena kita udah konfigurasiin VLAN dan membagi VLAN-nya di setiap portnya, kita cobain untuk memberikan datanya. Kita mengirimkan paket, misal dari ini ke sini. Nah, successful ya guys. Terus kita
kita ke ini sama ini juga. Nah, successful. Nah, udah gitu kita bikin di ruangan keduanya. Klik isinya biar banyak, kita klik CTRL. Satu. Nah, kita lihat ya guys. Kita kasih switchnya juga di sini. Sorry, salah guys. Kita kesini. Yap, terus kita masukin switchnya sini. Di kita tuh salah, ini ruang 1, di sini ruang 1, dan ini untuk ruang 2. Kita rapiin dulu. Aku kira kamu udah balik deh. Belum ya aku lupa. Gimana sih lagi? Kita hubungin lagi karena PC aku tuh nggak bisa dihubungin. Nah, kita hubungin semuanya secara berurutan ya guys, biar nantinya kalau misalkan nama INT itu interface FA nya itu bisa pakai range, jadi nggak usah harus satu-satu, makanya kita ngehubunginnya harus sesuai. Udah gitu kita persis kayak yang tadi caranya. CLI enable config. Udah gitu kita membagi pinnya lagi, masih tetap sama ya guys, 10 sama 20, jadi nggak ada bedanya. Inline 10, name inline 10, exit inline 20, name inline 20, exit lagi. Nah, begitu kita INT range FA kita lihat dulu guys. Ini FA01 1 sama 2. Terus switch port, mode akses, switch port, ACC, inline 10. Kita exit dulu. INT range FA0 per 3. Switch port, mode access, switch port access inline 2. Oke, kita exit dulu. Nah guys, kayak gini ya cara konfigurasi ini kayak tadi. Kita masukin dulu setiap IP. Nah, ini kita samain aja. Inline 10. Ini misal IP-nya 192.168 terus 10/24. Sekarang ini 192.168. Ini karena /24. Begitu kita masukin IP-nya lagi di PC ini. Untuk sini 192.168
10.1 misal langsung guys. Itu 92 168 10.2. Nah, guys, terus ini Kamu itu 3 materi kan? itu 92 168 10 ini 20.1 terus enter dan langsung ada guys langsung 92 168 20.2. Nah, udah gini kita cobain guys, kasih IP ini ke sini. Nah, successful. Nah, guys, udah itu kita hubungin dulu switch ini sama switch ini. Itu dihapus. Oh ya, sorry. Cek. Untungnya. Oh, ayo. Nah, kita hubungin ke sini ya, guys. Nah, ini nanti setelah kita konfigurasiin switch-nya, nah ini lihat coba sama kamu lihat. Nah, di sini fast Ethernet 1, 2, 3, dan 4 itu udah saling terhubung ya guys. Jadi Ethernet 1 sama 2-nya itu VLAN 10, 3 sama 4-nya VLAN dari 20. Nah, kita bakalan masuk konfigurasi mode terangnya supaya apa? Supaya VLAN tersebut ini tuh saling terhubung. Nah, lihat di sini, guys. Bukan gini. Oh, pokoknya ada lah ya. Nah, coba kalian cobain deh. Kalau misalkan ini PC ruangan 1 dengan PC ruangan 2 itu bakalan violet karena kita belum mengkonfigurasikan terangnya. Kita masuk ke sini. Enter. Kita masuk ke enable. Kita config T. Karena kita tadi udah konfigurasiin INT-nya, switch port access-nya, semuanya, kita masuk ke mode terangnya biar mereka tuh saling terhubung guys. Nah, INT FA0/, nah kalian lihat FA dari switch-nya. Nah, di sini karena FA05 ya setiap switch-nya, jadi kita ketiknya FA05. Oke, udah gitu kita switch port, tabin aja guys langsung, terus mode. Oh sorry, nggak kelihatan mode terang. Nah, oke guys, udah selesai. Nah, terus kita ketik juga konfigurasiin di sininya ya. Enable. Terus konfigurasi terminal. Terus switch port. Sorry, INT dulu guys. INT FA0/5. Setelah itu kita switch port. Mode sorry pencet guys. Ini udah bisa ya. Coba. Pokoknya guys, switch port, mode trunk. Ya guys, kayaknya emang ini udah nih ya guys. Nah, udah deh. Nah guys, karena kita belum ada router, jadi kita mengirim paket datanya sesuai dengan VLAN-nya. VLAN 10 dibagi ke VLAN 10 di ruangan 2. Successful guys. Masa pemuda akhir malam berisik sih. Tapi tadi di record. Iya udah di record. Nah, jadi kalau misalkan kita ngirim paket datanya VLAN 10 ke VLAN 10 yang di ruangan 2, nah successful ya guys. Jadi kayak gitu cara konfigurasiin VLAN dan trunking. Nah guys, kita bakal nyobain tentang mencoba ping antar VLAN.
sini. Kita masuk ke tab simulation yang di sini. Terus kita kirimin paket datanya dari PC 1 VLAN 10 kita kirimin ke VLAN 20 di ruangan 2. Nah, itu masih ICMP kan guys, tadinya kita tuh masih butuh pin. Terus kita kirimin. Nah, udah menuju ke switch. Udah gitu, kirimin lagi untuk ke switch di ruangan 2-nya. Masih ICMP dan ini juga masih in progress. Terus kita kirimin lagi terima sama si PC 4 di VLAN 10 di ruangan 2-nya. Terus kita balikin lagi untuk membaca ke switch-nya. Kita kirimin lagi menuju switch yang sini ICMP, terus kita kirim ke PC yang pertamanya lagi. Nah, successful guys. Nah, itu cara mencoba ping antar VLAN. Oke guys, kita masuk ke trunking MLS. Di sini kita tambahin switch yang multi layernya ini. Kita tambahin di sini. Terus kita hubungin ke switch yang di sini. Kita hubungin guys. Nah, terus kita masuk ke ini, ke tab CLI-nya. Begitu. Nah, kita ketik ini now. Oke, kita masuk ke enable. Kita ke konfigurasi terminal. Begitu, kita lihat dulu INT-nya tuh berapa. Nah, kita pakainya INTFA01 ya guys. INTFA0/1. Begitu, kita enter. Kita ketik switch port trunk encapsulation dot 1 key. Oke, kita enter. Gitu. Kita switch port mode trunk. Nah guys, itu dia cara trunking dari MLS. Kita masuk ke yang namanya dynamic trunking protocol. Nah, di sini tuh ada tabel gitu, dynamic auto dan dynamic disable. Nah, kita kan udah belajar akses dan trunk. Kalau misalkan akses itu menuju yang namanya end device ya. Kalau misalkan trunk itu masuknya ke menuju switch gitu guys. Nah, terus kita nah udah gitu, kalau misalkan kita di sini itu ada dua dinamik, jadi ada dinamik auto, ada dinamik disable. Nah, dinamik desirable. Nah, bisa disebut ini itu DTP karena dynamic trunking protocol. Jadi kalau dinamik auto ini ketemu dengan dinamik auto, nanti bakalan muncul jadi yang namanya akses. Kalau misalkan dinamik auto dengan dinamik desirable, nanti menujunya ke trunk. Kalau misalkan dinamik auto dengan trunk, nanti bakalan munculnya trunk. Kalau misalkan dinamik auto dan dinamik desirable, nanti tuh bakal muncul jadi trunk. Kalau misalkan auto dengan auto itu bakalan menunggu karena
auto dan auto itu menjadi sebuah akses. Nah, jadi kalau misalkan dalam artiannya itu, kalau auto itu artinya menunggu, kalau misalkan desirable itu artinya mengajak. Nah, sedangkan trunk dan akses itu disebutnya memaksa. Gitu guys. Jadi misalnya ya, kita umpamain, kita hapus dulu ini ya. Hapus dulu guys. Ih, susah. Nah, hapus dulu. Terus, nah misal Nah, misalnya guys, di sini tuh ada switch yang terhubung dengan switch lagi. Nah, misal di switch ini tuh dia tuh dinamik desirable, atau kita gini D. Nah, di sini dinamik auto. Nah, gini ya guys. Nah, nanti mereka itu bakalan jadi sebuah trunk. Jadi trunking ya guys. Karena kan di sini lihat dinamik desirable nih, dinamik auto bakalan ngasilin sama yang namanya trunk. Nah, itu ya guys. Jadi teori ini itu adalah kalau misalkan dinamik auto itu menunggu, kalau misalkan dinamik desirable itu mengajak, dan trunk sama akses ini adalah artinya memaksa. Oke guys, kita masuk aja langsung ke praktek teori dinamik trunking protokol di Cisco paket tracer. Oke guys, kita masuk ke praktek dinamik trunking protokol. Kita di sini masukin dua switchnya. Untuk mengamati data timer. Terus kita hubungin switch 1 dengan switch 2-nya. Nah, ini FA01 ya guys, INT-nya. Terus kita ke tab CLI. Kita enable dulu konfigurasi terminal. Terus kita lihat dulu show interface FA01 switch port. Oh ya, sorry. Do show INT Nah guys, di sini tuh kan administratif mode-nya masih dynamic auto dan operational mode-nya itu masih static access. Nah, administrasi itu adalah mode yang lagi dijalankan. Kalau misalkan operasional itu adalah hasil atau mode yang sedang dijalankan. Nah, kita tuh bakalan mengganti dynamic auto ini tuh jadi kayak DTP terang gitu. Nah, terus kita lihat lagi di sini tetap CLI, perintahnya tetap sama. Kita masuk dulu enable konfigurasi terminal, terus do show INT FA01 switch port. Kita lihat masih ya guys, ternyata sama administrative mode, dynamic auto, dan operational mode itu static access. Nah, kita bakal ngeganti
dengan mode terang sama decelerate. Terus kita bakalan klik di sini. Terus kita udah masuk ke konfigurasi terminalnya. NT01 begitu. Switch port mode dynamic desirable. Nah udah kayak gini kita enter. Nah ini line foto outdoor tuh berarti udah nyala ya guys. Terus kita ketik lagi di sini untuk melihat do show INT FA0/1 switch port. Nah kita lihat ya guys. Nah di sini administrasinya itu kan tadi dynamic auto dan sekarang berubah jadi dynamic desirable. Nah terus operational modenya juga berubah jadi mode terang. Nah itu ya guys. Nah begitu kita konfigurasiin lagi di switch yang kedua ini. Tapi konfigurasinya itu beda ya guys, nggak kayak mode dynamic desirable karena kan tadi udah. Sekarang kita ketik INT FA0/1. Nah udah masuk. Terus kita switch port mode terang. Nah udah ya guys, terus kita enter. Coba kita lihat to show INT to show INT FA0/1 switch port. Lihat. Nah udah ya guys, administrative mode-nya itu udah jadi terang dan operational modenya juga udah jadi terang. Nah itu dia guys konfigurasi untuk DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Guys kita kirim paket datanya itu dari PC 1 ruang 1 ke PC 5. Nah ini tuh kan masih ARP, kita kirimin untuk menuju ke switch. Terus kita kirimin lagi menuju ke PC lain. Kita lihat. Nah ini ya guys, ini ya kalau misalkan target dan on-target itu kalau misalkan pakai ARP-nya ada .1 IK, kalau misalkan on-target itu di paket ARP-nya tidak ada .1 IK. Terus kita masuk ke konfigurasi native VLAN. Kita masuk dulu ke ini, ke switch. Terus kita lihat dulu, enable dulu, dalam capsule enable konfigurasi terminal. Terus kita lihat show interface trunk. Enter trunk FA, kita lihat dulu FA-nya mana. Nah di sini tuh FA05 ya guys. 0/5. Oh sorry.
Nah, kita lihat guys, ini native VLAN-nya itu ada di net FA05 itu native VLAN-nya, trunkingnya itu cuma satu. Nah, kita mau masukin native VLAN-nya itu ke VLAN 20 misal. Nah, kita tuh bakalan klik di switch 1. Ini kita udah masuk ke switch konfigurasi, terus kita ketik int FA0/5, terus switch port trunk native trunk native VLAN 20. Oke, terus kita lihat do show int trunk. Nggak dikasih spasi. Nah, kita lihat sini. Nah, yang tadinya FA05 itu trunkingnya 1, sekarang udah berubah jadi native VLAN 20. Terus kita ke switch yang di ruang 2. Kita lihat di sini, masuk enable konfigurasi terminal, terus kita lihat dulu do show int trunk. Kita lihat, FA05 dan FA606 itu native VLAN-nya masih 1 ya guys. Nah, kita konfigurasiin biar VLAN-nya itu VLAN 20. Kita masuk di sini enter FA0/5, switch port trunk native VLAN 20. Kita di show int trunk. Kita lihat. Nah, udah ya guys, jadi FA05 nya itu trunkingnya native VLAN-nya udah 20. Nah, itu dia guys yang dinamakan dengan native VLAN. Jadi native VLAN itu tidak usah memakai. Jadi scan video dari VLAN tracking. Terima kasih.